dan pastikan tidak lebih jelek dari kompetitor. Betul. Berarti kita harus siapkan modal yang nantinya menyediakan fasilitas yang tidak lebih jelek daripada kompetitor dan sesuai dengan kebutuhannya market. Benar. Karena jangan sampai bisnis yang kita buat seadanya dengan modal yang kita miliki, akhirnya tidak menyediakan kebutuhannya market dan lebih jelek dari kompetitor, akhirnya kalah bersaing. Okay. Laundrypreneur Indonesia, saya Eva. Saat ini saya bersama Haidin Halik, CEO. Wah. Kebetulan ini bajunya CEO. Memang beliau CEO lah. Saya ada juga baju yang tulisannya staff. Ada di kru juga ya, ada ya. Oke, pagi ini saya ada di Makassar. Saat ini masih beberapa hari, maksudnya hari ini akan ada beberapa tempat yang akan kita kunjungin. Nah, kemarin kita ada datang ke Shift Laundry. Nah, saya pengen tahu ya, karena saya melihat begitu keren banget. Terus banyak banget cuciannya. Nah, saya pengen tahu ya, kenapa namanya Shift Laundry dan kapan dibukanya. Terus konsepnya seperti apa? Kalau Shift Laundry itu asalnya dari kata cepat. Oh, shift. Shift. Tapi dia jadi Swift. Swift. Makanya dia tulisannya itu dipakai agak miring. Jadi jangan orangnya miring. Karena saking melesatnya. Oh, melesat jadi miring-miring. Selesainya cepat. Kalau kereta cepat, bus. Ini Swift. Swift. Oke. Kapan tuh berdirinya? Sudah kapan ya? 5 tahun kayak? 4 tahun, 5 tahun. Berarti udah lama ya? Udah lama. Keren banget loh, konsepnya masuk, terus dingin, terus ada mewah lah, bintang 5. Terus daerahnya juga di daerah pinggir raya, jalan besar gitu. Jalan ya? utama. Karena di sekitar sini kompetitornya itu Martinez ada. Oh, ada Martinez. Ada Oxo. Oh. Ada Aqualis. Ada Singasik agak jauh ke sana sih. Oh, ada merek-merek brand besar ya. Jadi setelah kita audit kompetitor ada 5 laundry premium sekitar sini. Jadi memang perlu ya kita menganalisa market pasar tuh memang perlu ya sebelum memulai. Yang penting itu sebelum memulai kita tahu dulu siapa marketnya, siapa kompetitornya. Yang paling penting market. Kalau kita tahu apa yang diinginkan market, berarti kita tahu apa yang kita harus siapkan supaya dia mau menjadi customer. Tapi ukur juga kompetitor. Jangan sampai layanan yang diberikan kompetitor lebih menarik market untuk datang ke mereka. Jadi bukan sekedar memberikan layanan yang diinginkan sama market, tapi juga pastikan layanan kita berikan ada nilai tambahnya dibanding kompetitor. Seperti apa nilai tambah yang dimaksud ya? Contoh mungkin ya, kalau kita tahu keinginan dari market dulu ya. Market kalau menengah ke atas itu kan di sini menengah ke atas masyarakatnya. Bisa kita ukurlah dari pendapatannya atau kita lihat data survei semuanya. Berarti mereka yang menginginkan mungkin pelayanan, bukan harga yang murah, pelayanan, kenyamanan dan semuanya. Ada timbangan. Enggak. Maksud di laundry timbang, ini bukan timbangan pakaian ya. Timbangan badan. Jadi saya masuk, jadi saya langsung timbangan udah naik berapa kilo nih selama di Makassar. Contoh ya nilai-nilai tambah mungkin yang tidak didapatkan di laundry premium lainnya. Misalnya customer datang itu sudah harus ada yang jemput langsung. Jadi mau ditanyakan, ada yang mau diangkatkan pakaiannya itu pertama. Selamat siang gitu ya, harus gitu ya. Terus kedua tampilan dari luar pun juga memang sudah menarik kan, kita pakai kaca full. Di dalam pun sudah terasa dingin pakai AC. Ada juga sofa premium kita berikan. Terus ada juga kaca itu unik loh, karena setiap kali ada kaca sudah pasti orang bercermin. Orang ngaca ya. Kayak kemarin saya lihat, kayaknya nih langsung dandan kayaknya. Sudah ada kaca, bahkan kita siapkan timbangan. Saya juga heran ya. Kenapa timbangan badan? Setiap kali ada timbangan, orang pasti mau menimbang. Malu dong berat badan. Iya, kalau ada yang lihat. Iya. Bahkan ada beberapa orang yang datang
emang datang buat nimbang aja, karena dia tahu di situ ada timbangan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di rumah nggak punya timbangan, Iya, dia karena datang ke sini. kadang saya tanyakan, saya sering ke sini cuma mau nimbang doang, Oh, ya? tapi sekalian bawa pakaian. Oke. Ada lagi keunggulan lainnya, kita langsung Oke. didapatkan ada TV 65 inch. Tapi yang disiarkan situ suara-suara alam, suara burung. Iya, ada suara-suaranya. Yang buat nyaman customer. Ada diffuser, aromaterapi. Jadi Kayaknya keren. boleh juga, bisa kita taruh kursi pijat. Jadi dia datang cuma mau pijet. Saya ada juga laundry yang ada laundry pijat, Oh, ya? kursi pijatnya. Oh ya? Wah, kita belum kunjungin itu ya. Wah. Oke, jadi konsepnya kelas menengah ke atas. Ya, gitu. Kita harus tahu siapa marketnya supaya kita tahu apa yang mereka butuhkan untuk menjadi customer. Tapi Oke. pastikan layanan yang kita berikan lebih bagus dari kompetitor. Minimal sama lah. Layanannya itu apa aja ya? Kiloan. Tapi kemarin saya lihat ada satuannya. Wah, satuannya malah kayaknya melebihi kiloan ya. Sebenarnya kita juga ada alat cuci sepatu. Apa itu namanya yang Oh, ituan ya. Scarpa Vapor? Escapavor. Itu satu-satunya di Makassar. Makassar kan. Wow, keren. Laundry yang pakai Escapavor. Jadi kemarin tuh ya saya naik lantai 2. Jadi lantai 1 tuh apa namanya? Kasir, ruang tamu gitu ya. Terus Ada dibatasi kaca lagi, setelah terus itu jadi ada- nggak ada hawa panas yang ke depan, Ya, jadi ada. hak kaca, terus tempat produksi, terus di lantai atas tuh satuan penuh, pokoknya udah overload, kayaknya udah mesti nambah cabang lagi kayaknya. Iya. Boleh tahu Pak, cabangnya sudah berapa? Kalau yang Swiss cuma satu. Oh cuma satu malah ya. Rencana mau tambah 3 mungkin tahun ini targetnya. Konsepnya Sirkah Laundry. Apa Sirkah gitu Pak? Boleh tahu ya? Kenapa Sirkah juga? Oh, Sirka itu sih, iya dari bahasa Arab artinya masyarakat kerjasama. Oh kerjasama, Sirkah itu kerjasama. Jadi karena konsepnya kerjasama, jadi Sirkah Laundry ya. Ya, Nah itu boleh tahu, berarti kalau kerjasama berarti banyak orang? banyak. Jadi Berapa banyak? dalam kerjasama itu ada yang investor, ada yang pengelola. Oh oke. Investor itu yang membiayai, pengelola yang menjalankan. Oke, Ya. nah investornya banyak, Kalau investornya ada sekitar 80 orang. 80 orang, wow. Jadi kita memang memproduktifkan dana nganggur yang tidak produktif hanya tersimpan di bank. Mungkin sih kalau ya dari kalangan muslim, dari kalangan orang-orang yang punya uang, tidak punya waktu berbisnis, seandainya kita masukkan ke sebuah bisnis yang produktif seperti ini, uangnya insya Allah itu akan berkembang, bagi hasil yang mereka terima jauh lebih menarik pada bunga bank. Lebih berkah juga kan karena bukan bunga, terus memutar perekonomian juga. Karena laku di sabun-sabunnya UKM, parfum yang mereka buat. Jadi ada kegiatan ekonomi di sana. Dan yang lebih penting lagi, membuka lapangan kerja. Oke, bagaimana caranya menawarkan ini ke 80 orang untuk gabung di Swift Laundry ini? Oh, cuma aja. Posting di Facebook. Tapi posting memang di Facebook. Tapi begini, yang menarik dari sebuah penawaran investasi itu pertama penawarannya harus menarik. Apa yang kita tawarkan ke mereka? Nah, ini ditawarkan apa? Tentunya kalau investasi itu dampaknya keuntungan. Iya. Ya, kita kasih penawaran yang menarik bagi mereka, kurang lebih sekitar 3-5% lah. Oh, potensi keuntungannya setiap bulannya. Potensi ya. Yang kita tawarkan. Itu sudah berapa kali lipat kan Dijualnya per lot atau Per lot. gimana? Kita jualnya per lot. Per lotnya waktu itu kan sekitar 5 juta per lot. Oh, per lot 5 juta. Jadi orang yang punya uang 5 juta, jadi karyawan juga bisa dong ya? Bisa. Jadi karyawan dia punya uang tabungan 5 juta daripada taruh di bank gitu ya. Dia kasih ke sini jadi memutar roda perekonomian, membangun lapangan pekerjaan gitu ya. Ya, Jadi itu dia. banyak manfaatnya ya. Dan kalau investornya banyak, yaitu tadi penawarannya harus menarik, tapi strateginya juga harus Iya. masuk akal. Oke. Supaya orang yakin, oh kayaknya ini bisa. Jangan cuma penawaran menarik, tapi nggak ada strategi masuk akal untuk mewujudkan apa yang kita tawarkan. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga ya. Nah, terus keunggulannya kalau investornya banyak, semua investor dalam Sirkah ini, semua pasti akan menjadi customer loyal. Oke, jadi Minimal dia saya ada ya. basic customer juga. Kalau paling tidak dia jadi marketing kita lah ya. Minimal dia menjadi customer loyal. Yang kedua, dia akan menjadi marketing gratis. Mereka Oke. akan menjadi marketing gratis. Ya, yang Bilang, paling "Di menarik. Laundry dong tempat gue tuh di sana gitu ya. Yang lebih Oke. menarik lagi, mereka pasti doakan bisnis ini. Oke, jadi manfaatnya banyak Iya, lah luar ya, biasa. luar biasa. Nah,
dari 80, pusing nggak sih Pak ngurusin orang sebanyak investor 80? Ada nggak sih yang ya kan notabene rese, ribet, atau apakah mereka terlibat di dalam Enggak. manajemen atau mereka udah kasih uang ya mereka kita tinggal laporkan gitu ya? Kita pertegas saja masalah hak dan kewajiban. Oke, ada hak Ya. dan kewajiban. Untuk itu? Itu sesuai kesepakatan aja. Oke, yang Kalau ini bagaimana yang ini ada kesepakatannya? kesepakatannya 8 tahun. Oh, 8 Jadi di tahun. akhir periode nanti investasi dikembalikan berdasarkan nilai aset yang tersisa. Oke. Kalau nilai aset tersisa, kita evaluasi dulu. Nah, setelah itu nilainya kita kembalikan ke investor berdasarkan persentase investasi mereka di awal. Oke, jadi investasi yang ini dapat dengar-dengar 800 juta gitu? Ya, kurang lebih Jadi ada sekitar 80 itu. orangan. Jadi ada yang mungkin ngambilnya Ada cuma langsung 5 10, juta, ada yang cuma ada ngambil 100 1 juta, gitu ya. gitu. Oke, menarik sekali teman-teman semuanya. Ternyata konsep Sirkah Laundry ini bisa juga, kan kemarin sempat ada pertanyaan, gimana caranya kita mengembangkan usaha kalau kita nggak punya uang? Oh, Ya, kan ada ya, banyak. pinjam uang, Dan bisnis itu bukan tentang modal, bukan berapa modal yang kita miliki, tapi seharusnya berapa modal yang dibutuhkan agar bisnis yang kita rencanakan ini bisa bertahan dan terus berkembang. Karena kita harus mengukur dan pastikan tidak lebih jelek dari kompetitor. Betul. Berarti kita harus siapkan modal yang nantinya menyediakan fasilitas yang tidak lebih jelek daripada kompetitor dan sesuai dengan kebutuhannya market. Benar. Karena jangan sampai bisnis yang kita buat seadanya dengan modal yang kita miliki, akhirnya tidak menyediakan kebutuhannya market dan lebih jelek dari kompetitor, akhirnya kalah bersaing. Akhirnya hasilnya jauh dari apa yang kita harapkan. Benar. Jadi benar-benar memulai sebuah bisnis itu memang benar-benar diperhatikan butuh perhitungan. Jadi emang bukan sebesar-besarnya modal, jangan juga sekecil-kecilnya. Ada perhitungan yang matang tentang market dan kompetitor. Keren banget ya. Keren banget. Jadi kalau ada mau pertanyaan mengenai Sirkah Laundry seperti apa? Sebenarnya sih kalau dikenalnya biasanya namanya crowdfunding. Jadi modal bersama. Modal bersama. Tapi kita ya lebih ini ya Sirkah aja. Kalau Sirkah biasanya mereka akan menganut aturan yang memang dibolehkan dalam syariat Islam. Misalnya kan kalau dalam syariat Islam itu kalau untung dibagi berdasarkan kesepakatan. Kalau rugi, investor rugi uang, pengelola rugi tenaga. Investor sudah setor uang tapi tidak dapat bagi hasil, pengelola sudah keluarkan tenaga